Ya, jika kita bicara kasus pornografi yang melibatkan selebritas, media sosial bukan baru kali ini saja terungkap. Meski perputaran uang pornografi di dunia besar, namun ternyata tidak serta-merta terjun ke bisnis haram ini menguntungkan. Beragam motif pun diduga melatar belakangi pemeran film ini, mulai dari ekonomi hingga mencari popularitas. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Sepekan terakhir publik dikejutkan dengan penggerebekan studio yang diduga lokasi pembuatan film porno di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari penggerebekan 5 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah IR sutradara, JAS kamerawan, AIS editor, AT sound engineering, dan perempuan SE sekretaris sekaligus pemeran. Modus para tersangka adalah memproduksi lalu mengunggahnya ke situs khusus dan bagi yang ingin menonton harus membayar iuran berlangganan. Polisi menyebut studio film porno ini beroperasi sejak tahun 2022 dengan produksi 120 film dan diperkirakan hasilkan 500 juta rupiah. Studio film porno versi tersangka sutradara IR melibatkan 16 pemeran yakni 11 pemeran wanita dan 5 orang pemeran pria. Pada Selasa 19 September, setelah pemanggilan kedua dan ancaman bakal dijemput paksa, 12 pemeran di kasus studio film porno itu akhirnya memenuhi panggilan polisi. Dari keterangan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak, sebanyak 8 pemeran wanita dan 4 pemeran pria hadir diperiksa, sementara 3 pemeran wanita dan seorang pemeran pria tidak hadir dengan alasan beragam. Pasca pemeriksaan 8 orang talent wanita maupun 4 orang talent pria ini, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kita libatkan dalam penyidikan dugaan tindak pidana yang terjadi, mulai dari ahli ITE, ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi. Perputaran uang di industri film porno di dunia mencapai triliun rupiah dan diduga membuat para tersangka tergiur menyelami bisnis haram ini. Namun perputaran uang besar industri pornografi diduga tidak serta-merta bisa dinikmati studio film porno besutan sutradara IR. Muammar MK, penulis buku Jakarta Undercover, menyebut dengan ongkos produksi 120 episode yang dibuat para tersangka, sementara penghasilannya hanya 500 juta rupiah, bisa dipastikan studio film porno sutradara IR merugi. Nah, ini menarik, justru terjadi kebalikannya kalau menurut saya. Karena kalau di industri film harusnya dalam kurun waktu setahun dengan total produksi 120 judul film dengan rata-rata durasi 1 sampai 1,5 jam, dan hanya kemudian secara distribusi itu cuma menggunakan 3 kanal dan kemudian dalam setahun itu cuma menghasilkan 500 juta, itu kecil ternyata, tidak menggiurkan sebenarnya buat ini. Okay. Lebih lanjut, Muammar MK mengungkapkan, motif awal para produsen film porno mungkin adalah ekonomi, namun bukan tidak mungkin para pemeran hanya ingin mencari sensasi dan menaikkan pamor mereka. Ada orang kemudian memang mencari jalan pintas, bagaimana kemudian dia cepat populer dengan terlibat di beberapa video yang sifatnya dewasa ini gitu. Ada beberapa miris. Meski studio film besutan sutradara IR disebut merugi, namun pasar film dewasa di dunia begitu besar. Saat ini setidaknya ada 30 juta situs film porno ada di jagat maya. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo baru mampu memblokir 700.000 diantaranya, atau sekitar 2% dari situs yang ada. Tim Liputan CNN Indonesia.